Berjumpa lagi semuanya di warung Bude Yanti yang sangat mempesona. Setelah kedua tim sudah bersiap untuk melakukan latih tanding, saat ini terlihat Ma Dongwook yang langsung menggunakan kemampuannya untuk berubah menjadi raksasa, dan begitu juga dengan Kentanaka yang mulai melepaskan energi berwarna merah muda bercahaya untuk mengadu kekuatan fisiknya dengan Ma Dongwook. Lalu Ma Dongwook dan Kentaka kemudian langsung maju ke depan untuk saling melancarkan pukulan masing-masing hingga menimbulkan gelombang kejut yang kuat. Lalu ketika melihat Minoru Hoshino yang juga mulai bergerak dengan cepat untuk menyerang Lim Taegyu, sehingga dengan sigap Lim Taegyu segera mengambil jarak dari lawannya untuk melancarkan serangan beberapa panah sihir kepada Hoshino dan 3 hunter lainnya. Lalu begitu menyadari kalau Lim Taegyu ternyata adalah hunter tipe Ranger, tentu saja hal itu jadi membuatkan merasa kesal karena Lim Taegyu tidak ingin membiarkan mereka bertarung 1 lawan 1, sehingga mereka terpaksa harus menunggu sampai Hoshino mengalahkan Lim Taegyu terlebih dahulu. Kemudian Go Gunhee yang melihat pertarungan itu kemudian mengatakan, gedung megah itu seharusnya tidak mungkin rusak karena bangunannya telah diperkuat dengan permata sihir terkuat yang pernah ada, namun nyatanya hanya dalam hitungan detik sejak pertarungan dimulai, justru sejauh ini para hunter itu telah mengacak-acak tempat ini seperti badai yang menggila. Lalu di sini kita pun dapat melihat Baek Yunho yang mulai berubah wujud dengan tubuhnya yang diselimuti oleh aura putih yang berkilauan. Kemudian matanya menyipit tajam penuh kemarahan dan rambutnya telah memutih bercahaya. Lalu sedangkan di sisi Kumamoto yang menjadi lawannya masih belum menunjukkan perubahan apapun, akan tetapi di dalam benaknya dia berkata sungguh peraturan yang konyol, karena siapa bilang kalau aku akan mengikuti peraturannya dan hanya akan mengincar lengan atau punggung saja, karena yang terkuatlah yang bisa selamat. Kemudian setelah mengatakan hal itu tiba-tiba saja Kumamoto sudah berada di belakang Baek Yunho untuk bersiap menyerangnya. Namun dalam sepersekian detik sebelum serangannya mendarat ternyata Kumamoto malah menghentikan serangannya. Bahkan tidak hanya itu saja dirinya juga segera mengambil jarak dari Baek Yunho. Tentu saja atas hal ini membuat Baek Yunho bertanya-tanya, kenapa orang itu malah mundur? Padahal tadi aku sangat yakin sudah merasakan hawa membunuh darinya, akan tetapi jika mengingat Gotu sepertinya ingin menggunakan si pengecut ini untuk mengujian, lalu kalau dia ingin memperlakukanku seperti tikus percobaan maka sedikit saja aku akan serius. Baek Yunho kemudian langsung melompat ke arah Kumamoto untuk melancarkan serangan dengan cakar tajam di tangannya. Namun dengan refleksnya yang luar biasa ternyata Kumamoto masih dapat menghindari serangan itu. Ketika pertempuran di sisi Baek Yunho dan Kumamoto baru saja akan semakin memanas, justru di sisi lainnya tiba-tiba saja terdengar suara dentuman keras yang menghancurkan lantai gedung. Hal ini terjadi karena Ma Dongwook yang telah dibanting oleh kekuatan yang sangat besar milik Kentanaka. Bahkan juga atas hal ini membuat dia langsung memenangkan pertarungannya. Lalu di saat yang sama juga ternyata Lee Taegyu juga telah dihempaskan ke tembok oleh Minoru Hoshino sambil berkata, dengan ini aku bisa menganggapnya sebagai kemenanganku kan? Sementara ketika Baek Yunho harus berjuang sendirian untuk menghadapi 3 hunter yang ingin melawannya sekaligus. Saat ini di sisi lain arena terlihat Cahain yang terus melancarkan serangan demi serangan dalam kecepatan tinggi, lalu dengan pola yang tidak bisa ditebak lawannya sehingga akhirnya Cahain mampu membuat Tawata terdesak tanpa perlawanan. Kemudian Cahain juga berhasil memenangkan pertarungan itu dengan menyentuh punggung Tawata. Namun ketika Cahain baru saja akan bergegas untuk memberikan bantuannya kepada Baek Yunho, justru tiba-tiba saja Cahain malah dikejutkan dengan kemunculan Kumamoto yang sudah bersiap untuk menyergapnya dari belakang. Akan tetapi dengan cepat Cahain langsung saja melancarkan pukulan bertubi-tubi ke wajah Kumamoto hanya dengan 1 tangan saja. Melihat kejadian itu sontak telah membuat Shimizu dan Fujishima jadi merasa takjub dengan Cahain karena pukulannya seolah-olah tampak seperti Gatling gun yang mustahil bisa dihindari Kumamoto.
Namun saat ini sebaliknya Cahain justru tampak panik karena tanpa sadar dia telah menyerang terlalu berlebihan hingga membuat Kumamoto yang terluka jadi sangat marah. Bahkan juga kepribadiannya saat ini seketika langsung berubah menjadi sosok yang mengerikan. Lalu saat melihat Kumamoto yang mulai mengintimidasi Cahain dengan nafsu membunuh, tentu saja para hunter Jepang yang lain jadi mengkhawatirkan pertandingan ini akan berubah menjadi pembunuhan. Lalu Goto Ryuji kemudian meminta Hanekawa untuk segera menghentikan pertandingan ini jika petarung di tim Korea akan terluka parah karena ambukan Kumamoto. Namun siapa sangka tepat ketika Kumamoto berhasil menjatuhkan Cahain dan dia baru saja akan membunuhnya, justru tiba-tiba saja sebuah kekuatan besar milik seseorang langsung terjun ke arena pertarungan itu untuk menyelamatkan Cahain. Lalu ternyata orang itu adalah Sung Jinwo sang duta Sampo Liveboy yang menahan tendangan Kumamoto. Lalu dengan tatapan dinginnya Jinwo pun berkata, walaupun ini hanyalah kompetisi tapi hawa membunuhmu terlalu banyak, jadi aku harap kamu mengizinkanku untuk membantu dia. Pada saat ini mata Kumamoto membelalak tidak percaya dan tubuhnya bergetar saat dia merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari Jinwo. Namun karena kemunculan Jinwo telah membuat Kumamoto sangat kesal hingga dia memutuskan untuk menyerang tanpa pikir panjang. Namun sialnya justru Kumamoto harus berakhir dengan dibanting oleh Jinwo yang membuatnya tidak bisa berkutik lagi. Lalu melihat kejadian itu perhatian semua orang langsung tertuju pada mereka berdua. Lalu sekarang Goto Ryuji sangat yakin bahwa gerakan Jinwo tersebut bukanlah gerakan yang bisa dilakukan oleh hunter tipe mage. Lalu Jinwo kemudian meminta Cahain untuk menganggap tim Korea sudah kalah di kompetisi ini. Lagi pula Baek Yunho juga sudah dikalahkan oleh Ken. Akan tetapi tidak lama setelah Jinwo mengatakannya, tiba-tiba Goto Ryuji malah menghampiri Jinwo untuk menantangnya bertarung 1 lawan 1. Lalu saat mendapat tantangan itu sontak Jinwo langsung menyipitkan matanya. Hal ini karena dia bisa merasakan niat Goto Ryuji yang ingin mengetahui seberapa kuat dirinya. Namun segera setelah itu seketika senyum Jinwo langsung melebar. Tentu saja hal ini merupakan kesempatan yang bagus untuk menguji kekuatan yang telah dia dapatkan setelah menyelesaikan Dungeon Kastil Iblis. Sedangkan Goto Ryuji yang melihat respon Jinwo sontak saja dia jadi dibuat kebingungan, karena kenapa Jinwo yang tadinya tampak dingin kini malah mendadak tersenyum hingga sampailah ketika Jinwo mengatakan bahwa dia menerima tantangan itu tapi dengan satu syarat, yaitu Goto Ryuji harus serius bertarung melawannya. Tentu saja di sini Goto Ryuji benar-benar dibuat sangat marah karena secara tidak langsung Jinwo telah meremehkannya. Pada awalnya Goto Ryuji sempat bertanya-tanya, apakah Jinwo serius mengatakan itu? Karena jika mengingat jika mereka bertarung dengan serius maka pasti akan ada yang terluka. Namun berhubung Jinwo sudah berani menantang balik Goto Ryuji dan kebetulan di sana ada Healer Rank S Shimizu untuk mengobati yang terluka, maka pada akhirnya Goto Ryuji setuju menerima syarat dari Jinwo. Lalu pada akhirnya pertarungan pun telah dimulai dengan Goto Ryuji yang langsung bergerak untuk menyerang mata Jinwo tanpa aba-aba. Akan tetapi dengan mudah Jinwo masih bisa menghindarinya dengan gerakan lincah dan nyaris tidak bersuara hingga membuat Goto Ryuji yang melihatnya jadi semakin yakin, jika sangat tidak mungkin kalau Jinwo adalah hunter tipe mage. Goto Ryuji yang saat ini berniat untuk membongkar semua rahasia kekuatan yang Jinwo miliki di sini. Dia pun kembali bersiap untuk menghadapi Jinwo dengan memfokuskan energi di lengannya hingga membentuk seperti bilah pisau yang tajam. Namun tepat ketika Goto Ryuji mulai melancarkan serangannya kepada Jinwo, justru betapa terkejutnya Goto Ryuji karena ternyata Jinwo juga masih bisa menghindari serangannya dengan mudah. Bahkan juga Jinwo justru kembali tersenyum seolah-olah dia sedang meremehkan Goto Ryuji. Saat melihat Goto Ryuji yang benar-benar ingin bertarung dengan serius, kedua hunter Jepang ini jadi berpikir apakah mereka harus menghentikan pertarungan itu. Tapi di sisi Lee Tae-ju dan Ma Dong-wook justru ingin menyaksikan pertarungannya lebih lama lagi.
karena jarang sekali ada orang seperti Jinwo yang bisa menghindari serangan dari hunter terbaik Jepang. Sementara ketika Cahain bergumam bahwa Jinwo bukan sekedar lumayan hebat, akan tetapi dia juga berani menantang Goto untuk memukulnya lebih banyak lagi. Di sini terlihat Goto Ryuji yang terus melancarkan serangan beruntun kepada Jinwo tanpa henti, namun sejauh ini tidak ada satupun serangannya yang dapat mengenai Jinwo. Bahkan Goto Ryuji yang merasa bahwa dirinya pasti akan kalah melawan Jinwo jika dia tidak serius dalam pertarungan ini, maka sontak saja membuat Goto Ryuji jadi berniat untuk membunuh Jinwo pada serangan berikutnya. Bahkan atas hal ini membuat Jinwo langsung mendapat peringatan bahaya dari sistem. Hal ini karena ada hawa membunuh yang sangat kuat. Namun meskipun Goto Ryuji sudah sangat percaya diri dengan serangannya, justru lagi-lagi Jinwo masih dapat menahan serangan dari Goto Ryuji dengan satu tangan saja. Lalu Jinwo berkata, kalau aku bermain-main terlalu banyak nanti aku malah mendapat quest darurat seperti ketika aku melawan Huang Dongsu dan Kang Taesik. Sedangkan Goto Ryuji yang sangat terkejut kemudian juga berkata, kekuatan hebat apa ini, padahal dia bisa menggenggam lenganku tapi dia malah memegang tanganku. Kau pikir kau bisa main-main denganku? Kemudian Jinwo menjawab, bukankah pertarungan ini nanti akan selesai jika aku memegang lenganmu? Lagi pula kau sendiri saja tidak mau segera menyudahi pertarungan ini begitu saja kan? Lalu tepat setelah Jinwo mengatakannya, kini mereka berdua sudah kembali bersiap untuk melancarkan serangan masing-masing dengan aura membunuh yang sangat kuat. Namun dalam sepersekian detik sebelum serangan mereka saling bertabrakan dengan cepat. Baik Yunho dan Cahain langsung masuk ke arena pertempuran untuk menghentikan Jinwo. Lalu hal yang sama juga dilakukan oleh pihak hunter Jepang untuk menghentikan Goto Ryuji hingga membuat seluruh arena itu dipenuhi dengan kekuatan dahsyat dari para hunter rank S. Pada saat ini baik Yunho dan Cahain kemudian berkata kepada Jinwo, ayo kita sudahi pertarungan ini sekarang juga, apalagi dalam beberapa hari lagi orang itu adalah orang yang akan memimpin hunter Jepang di raid Pulau Jeju, dan kalau dia terluka di sini maka kami tidak akan bertanggung jawab. Mendengar hal itu pada akhirnya Jinwo pun setuju untuk menyudahi pertarungan ini sambil memikirkan apakah dia sudah terlalu berlebihan. Namun di sisi baiknya sekarang Jinwo jadi bisa mengetahui kekuatan semua hunter yang ada di sini. Kemudian dia akhirnya juga menyadari sesuatu, yang ternyata tidak ada satupun dari para hunter rank S ini yang dapat mendeteksi prajuritnya yang dia sembunyikan di dalam bayangan mereka. Bahkan bagi Goto Ryuji yang kuat pun juga tidak bisa merasakan apa-apa. Lalu sementara itu ketika Jinwo akan mengatakan keputusannya kepada ketua Gogunhi, terkait apakah dia akan ikut partisipasi dalam raid Pulau Jeju atau tidak, sedangkan di sisi lain kita pun dapat melihat Goto Ryuji yang hanya tampak terdiam dengan keringat dingin yang mengucur deras di wajahnya, bahkan seolah-olah dia sedang diserang oleh rasa takut yang sangat mengerikan setelah mengetahui kekuatan Jinwo sang duta Sampo Liveboy.